ketemu lagi nih bareng sama Ratu Fitri di podcast Dinkes Provinsi Banten kali ini. Sehat berawal dari saya. Ya, mudah-mudahan kabarnya baik dan seperti biasa bisa disaksikan melalui YouTube channel dari Dinkes Provinsi Banten dan juga Instagram dari Dinkes Provinsi Banten. Selalu ada yang menarik, selalu ada informasi-informasi yang bisa terus kita share buat pemirsa nih, terutama untuk sobat Dinkes semuanya. Kemarin-kemarin kita ngomongin soal kejiwaan, kali ini kita lebih ngobrolin tema yang cukup menarik ya. Ini pasti banyak para pekerja yang juga harus concern sama kesehatan. Nah, ini sudah ada narasumber kita yang sudah hadir. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Dr. Wahyu Susihono selaku narasumber kita. Beliau ini tadi informasinya pemerhati, kemudian apa lagi nih Pak? Pelaku dan juga pengamat dari Ergonomi Indonesia Korwil Jakarta Banten. Saya panggilnya Pak Wahyu aja mungkin ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Wahyu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa sih agronomi? Saya taunya kelas ekonomi itu. Ya, beda ya Pak ya? Beda jauh. Jadi kalau kita bicara ergonomi itu kan berasal dari kata Yunani ya, yang artinya ergos dan nomos ya, aktivitas dari atau tata aturan dari pekerjaan manusia itu. Jadi ergonomi nanti membahas terkait bagaimana kita memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Memanusiakan kita. Apa itu artinya? Bahwa sebetulnya hidup kita itu diharapkan menjadi kualitas yang maksimal atau quality of life. Kehidupan yang berkualitas. Nah, itu berawal dari kualitas hidup di mana kita itu bisa tahu kebolehan, kemampuan dan keterbatasan sebagai manusia itu sendiri. Kebolehan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Betul. Termasuk pada saat kita melakukan aktivitas apa saja di pekerjaan di industri, kita harus tahu apa sebetulnya kebolehan kita. Ya, kebolehan di negara kita dengan negara tetangga, negara yang lain pasti beda kebolehan. Satu itu. Keterbatasan laki-laki perempuan itu berbeda, kekuatannya otot berbeda, kekuatannya dari sisi bagaimana kemudian fisiologis tubuh berbeda. Nah, sehingga itu kita harus tahu. Kemudian kemampuan kita juga berbeda semuanya. Angkat-angkut perempuan dengan laki-laki berbeda. Pasti beda ya. Nah, itulah sebetulnya sehingga bagaimana kemudian ilmu ergonomi itu adalah ilmu manusia. Sehingga ilmu bagaimana kita itu secara fitrah, yaitu bisa bekerja produktif, bisa bekerja maksimal. Itu dari situ. Kalau kita sudah bicara bekerja di situ, kita tahu ilmu kita ini, kita tahu diri kita seperti apa, kapasitas kita segimana, seperti apa, itu tentu kita ya happiness di dunia ini. Happiness pada saat kerja, terutama teman-teman semua yang sekarang bekerja di industri. Jangan sampai ada istilah kemarin kan sudah cukup bagus di situ. Ada aset ya. Jadi pekerja industri itu adalah aset dari perusahaan begitu. Tidak sekedar di situ. Karena bagaimana kemudian pada saat kita semuanya itu bekerja itu ya yang sehat tidak perusahaan saja, tapi yang sehat adalah pekerjanya. Banyak kasus sekarang itu adalah sehat pekerjaan dalam artian target pekerjaan selesai. Beres tetapi ya di pekerjanya itu nggak sehat. Banyak kompensasi yang kemudian meningkat, tapi ternyata kenyataannya adalah dia habis untuk pijat, habis untuk aktivitas yang sifatnya itu adalah dia tidak terkompensasi. Sama juga dengan beberapa aktivitas yang di sana, yang intinya adalah orang itu rajin, tekun bekerja dan seterusnya. Tapi di usia-usia akhir pensiun, itu mereka tidak menikmati. Itu yang salah. Harusnya apa? Filosofi yang dibangun adalah ketika sudah pensiun, harusnya kita menantikan waktu pensiun. Loh kenapa? Saya sudah bekerja 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Sudah saatnya saya menikmati hidup. Menikmati hidup itu artinya secara luas ya Pak. Betul. Oke, ini pas banget nih sama tema kita kali ini. Ngomongin soal ergonomi dan juga pekerja sehat, bugar, produktivitas juga meningkat. Jadi ini kan bisa dibilang nih garda terdepan juga nih ya. Para pekerja ini ya. Kalau nggak ada pekerja kan otomatis produksi dan lain sebagainya juga akan berjalan ya. Nah, ini ngomongin soal ini kita coba akan bahas lebih lanjut ya. Jadi yang di Instagram mungkin boleh ikutan, yang mau nanya boleh ya Pak Wahyu ya. Silakan nanti dibantuin sama admin. Nah, ini kan tadi tema kita hari ini adalah pekerja sehat, bugar, kemudian produktivitas juga meningkat. Ini kan tadi sudah sedikit banyak diceritakan ya oleh Pak Wahyu ya. Kenapa sih concern banget terutama di ergonomi tadi. Nah, ini makna lebih dalam itu seperti apa sih Pak Wahyu? Iya. Jadi sebetulnya ini kan bicara ergonomi itu bicara diri kita. Iya. Ya, apapun profesinya itu selalu bicara ergonomi. Jadi yang saya katakan tadi adalah ketika kata kunci yang memanusiakan manusia, berarti di situ ada aktivitas manusia, disitulah ergonomi itu ada. Ilmu ergonomi itu kalau misalkan Anda semuanya ada yang saat ini sedang kuliah, ya, kuliahnya di S1 Teknik Industri, S1 beberapa kedokteran, itu kan ergonomi itu lebih kepada bagaimana kemudian mereka dikasih tahu
contohnya misalkan kursi yang saya pakai di sini itu nyaman tidak begitu kan? Berarti desain kursinya yang diatur. Meja ini kira-kira yang kita gunakan itu nyaman atau tidak begitu kira. Bayangkan kalau meja ini terlalu rendah, gak nyaman gitu. Iya, betul. Bayangkan kalau kursi saya ini yang tidak ergonomis, tidak nyaman dalam apapun aktivitas. Nah itu, sehingga kenyamanan itulah yang kemudian contoh paling sederhana. Nah padahal yang jauh lebih besar adalah bagaimana membuat kehidupan kita itu nyaman dari mulai bangun tidur sampai tidur. Bahkan tidur pun juga ada kalanya kita itu tidur itu harusnya kan kita setelah tidur fresh. Bangun tidur tuh seger gitu. Seger kan? Iya. Ya Mbak Fitri. Nah bisa jadi pada saat tidur bangun tidur belum tentu seger, badan capek semua. Nah itu ada yang salah. Bisa jadi pertama adalah tempat tidurnya. Bisa jadi karena orang yang tidur itu tidak sesuai dengan penempatannya. Nah, sehingga banyak hal yang kemudian contoh tidur tadi itu misalkan di situ berarti banyak hal yang mungkin itu bisa dievaluasi bersama. Kenapa desain tempat tidur aja, gak usah jauh-jauh. Itu di rumah sakit dengan tidur di rumah ya, dengan tidur yang kemudian yang lain itu beda. Tidur di rumah sakit itu orang pasien ya masuk di tempat tidur rumah sakit itu bisa di-adjustable kan di situ, dinaikkan, turunkan. Disesuaikan. Artinya bahwa itu bagaimana kemudian kita itu bisa nyaman. Pelayan atau perawat nyaman, kemudian orang yang sakit pun juga tidak karena justru sakit karena ditambah dengan kondisi yang tidak nyaman. Itu pada orangnya. Betul. Karena ada dua kata kunci di situ. Kita melihat karena unsafe action atau unsafe condition. Unsafe action itu adalah karena orangnya sendiri, bekerjanya tidak ergonomis. Unsafe condition itu karena lingkungan sekitar, pencahayaan, kebisingan, temperatur. Nah sekarang kan saya agak silo nih, begitu. Nah kalau saya kemudian disorot begini dalam waktu 12 jam, kira-kira apa yang terjadi di saya? Kalau saya nggak minum juga dehidrasi. Pasti. Nah itu artinya bahwa bagaimana desain orang itu ya supaya nyaman, ya dari lingkungan, ya dari orangnya. Itu. Dua unsur tadi yang utama. Ini artinya juga saling sama-sama membutuhkan begitu ya, termasuk juga di lingkup kerja ya, di dunia kerja tadi bagaimana sama-sama membuat nyaman, tapi bukan hanya nyaman saja, tapi juga keseluruhan ya dari segi kesehatan juga harus diperhatikan. Bagaimana wajib karena nanti pada saat pensiun kan kita ingin menikmati hidup gitu ya, bukannya setelah pensiun malah sakit-sakit tambah banyak. Nah itu berarti polanya sebelumnya itu nggak ergonomis pada saat dia bekerja. Oke. Tapi secara saat ini nih Pak Wahyu ya, sejauh ini seperti apa sih kalau melihat di lapangan ya? Jadi di lapangan itu yang paling gampang, paling mudah adalah ketika orang itu terpapar bahaya ergonomi. Ya, pemerintah kita sudah ada SNI di situ. Iya, SNI. SNI di situ. Nah, SNI tempat kerja begitu. Artinya bahwa bagaimana mengukur faktor ergonomi ini di tempat kerja. Nah, yang terjadi di lapangan adalah ergonomi. Salah satu parameternya ada banyak ya, ada fisiologis, dan terus kemudian kondisi postural tubuh, keluhan muskuloskeletal dan lain sebagainya. Atau sering kita kenal keluhan otot dan rangka begitu. Nah, yang banyak menjadi masalah adalah kita di industri itu kebanyakan mereka sendiri indikatornya adalah keluhan muskuloskeletal, keluhan otot rangka. Nah, sehingga kalau misalkan orang keseleo, sakit pinggang, sakit punggung, itulah salah satu ciri itu bahaya ergonomi. Bisa jadi karena sikap kerjanya tidak sesuai dengan kaidah faal tubuh manusia, tidak alamiah, atau bisa jadi karena kondisi lingkungan tadi, unsafe actionnya tadi, unsafe condition itu yang memang pengaruh di situ. Nah itulah terjadi di lapangan. Nah sehingga bicara ergonomi itu adalah bagaimana kemudian kita di lapangan itu melihat atau boleh dikatakan melakukan pencegahan terhadap apa yang menjadi potensi dari bahaya itu sendiri. Jadi ini tidak sekedar pekerja sebetulnya, pekerja concernnya utama, ya karena pekerja itu ada yang pekerja berat, angkat-angkut, kemudian pekerja halus, ya pekerja yang di kantoran gitu kan, di tempat yang AC begitu, hati-hati juga tempat yang AC. Kenapa? Belum tentu nyaman juga gitu, ya. Karena kalau bicara parameter itu ergonomi itu sebenarnya sempit sekali untuk bicara nyaman. Kenapa? Contoh manusia saja, manusia itu misalkan sekarang suhu tubuh kita berapa? 35 sampai 36 begitu. Coba naikkan menjadi 40 saja. Panasan kan kita. Jangan kan sudah 3 digit ya, 37 aja udah gak enak. Turunkan sedikit aja. Menjadi 32 turun. Nah, atau 33 aja turun. Rentangnya kecil sekali. Kalau itu naik sedikit turun sedikit, itu sudah bermasalah tubuh kita. Itulah yang kemudian kita jaga. Nah, ergonomi itu concern di situ. Denyut nadi, sama denyut nadi, paling gampang. Denyut nadi orang bekerja, orang istirahat. Nah, itu sehingga ketika kita itu melampaui atau ya downgrade dari apa yang ada di situ, itu berarti kita sudah tidak ergonomis. Itu parameter yang
yang paling bagus ketika kita melihat manusia itu bagaimana sih seharusnya. Oke. Contohnya Mbak Fitri deh, Mbak Fitri, nah suruh pulang begitu, ya ternyata dikasih sesuatu gitu kan oleh tetangga atau apa, suruh ngangkat begitu. Proses ngangkat pun juga bervariasi kan. Ada yang ngangkat yang handle-nya itu sudah bagus, ada yang ngangkatnya karena dus besar sehingga kemudian handle-nya kurang bagus. Nah itu pun juga pengaruh terhadap tubuh kita. Ya, belum lagi kita bicara kortisol darah, belum bicara terkait dengan kondisi fisiologis tubuh gitu kan. Iya. Terus gimana nih kita untuk bisa menyikapi tadi ya agronomi tadi agar kita juga sama-sama nyaman, kerjaan beres, kemudian investasi jangka panjang kita nih dari segi kesehatan pun juga bisa terjamin gitu loh Pak Wahyu. Itu gimana? Apakah memang ada satu pelatihan tersendiri atau memang kesadaran diri sendiri atau dari perusahaan yang bertanggung jawab? Iya. Kalau kita lihat sejarah ya. Dulu kan orang korban kecelakaan itu karena nasib dulu. Iya. Artinya apa? Ya kalau sudah korban celaka meninggal kan sudah nasib begitu kira-kira. Takdir tuh katanya gitu ya. Nah itu karena memang tidak ada pengendalian, tidak ada proses. Nah sekarang nampaknya tidak begitu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan masalah ekonomi, yang pertama dilakukan adalah di ekonomi ada preventif dan kuratif. Antisipasi pencegahannya. Antisipasi pencegahannya itu yang pertama. Dari mana itu? Pertama adalah identifikasi potensi bahayanya. Ya, ada yang namanya bahaya yang tampak dan tak tampak. Ya, bahaya yang tampak misalkan di situ ya di suatu lantai produksi itu atau lantai perusahaan itu ada yang namanya genangan air misalkan kan tampak. Yang tak tampak itu potensi. Nah, kita lihat potensi di situ, ada istilah likelihood severity ya, seberapa besar peluang dan seberapa besar dampaknya itu yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita perhitungkan. Pertama identifikasi terhadap potensi bahaya ekonominya. Nah nanti kalau akan banyak bicara apa itu potensi ada di SNI itu ada semuanya. Kemudian yang kedua adalah setelah identifikasi pencegahan. Nah pencegahan ini menjadi penting ya karena apa pencegahan itu kadang-kadang orang simpel ya tetapi salah. Contohnya apa? Tahu-tahu pencegahan itu harus menggunakan APD. Padahal APD itu adalah hierarki pengendalian risiko yang terkecil terbawah atau terakhir. Ya substitusi dulu, eliminasi dulu. Di K3 ada itu, di ekonomi juga ada itu. Nah setelahnya itu kemudian bagaimana kemudian pengendalian itu terus dilakukan. Kadang-kadang kalau di perusahaan ya itu kita kalau bicara ekonomi masih dalam skup yang kecil, belum banyak. Nah kemudian bagaimana? Ya karena mungkin antara K3 dan ekonomi itu sesuatu yang boleh dikatakan mana duluan begitu. Padahal bukan begitu, sinergi dari keduanya. Kolaborasi gitu ya. Kolaborasi keduanya. Terus kemudian yang menjadi dasar utama adalah how much saving money. Kalau kami melakukan program-program pengendalian ekonomi, berapa rupiah yang bisa di-save dari cost dari perusahaan itu. Nah itu. Contohnya misalkan kemarin kita ada tim yang kemudian di Bali. Di Bali itu ada salah satu yang boleh dikatakan untuk naik tangga lantai 2 itu sangat kesulitan. Nah, atau boleh dikatakan kalau tanggal naik ke lantai 2 itu denyut nadinya ternyata melebihi dari yang memang seharusnya. Terlalu tangganya anak tangga terlalu besar. Nah, itu diperbaiki. Setelah diperbaiki, nah kemudian meskipun waktunya agak sedikit lambat tetapi produktivitas juga meningkat, artinya sehat. Satu. Masih di hotel yang kedua. Ada orang di sana bagus sekali performanya dalam bekerja. Tukang kebun. Di luar. Nah, kemudian saking sayangnya yang punya perusahaan, itu orang kemudian dialihkan di dalam ruangan. Yang terjadi apa Mbak Fitri? Yang terjadi malah nggak sehat dia. Setiap minggu itu ke klinik kemudian minta obat. Sakit malahan. Setelah indoor malah lebih sakit lebih sering sakit. Ketika tadinya di luar kemudian di dalam langsung sakit. Harusnya kan selalu logika kan sebetulnya tidak sakit kan? Iya. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata orang ini adalah ternyata alergi dingin. Nah, jadi sampai di situ sebetulnya bicara ergonominya. Nggak nyaman Pak saya. Kenapa nggak nyaman? Ya karena saya fashionnya sudah cukup lama di luar sehingga kemudian butuh adaptasi ketika di dalam. Itu hal begitu sebetulnya yang kadang-kadang kita harus berpikir holistik. Tidak sekedar kemudian menempatkan kan harusnya di luar panas-panasan, hitam, apalagi perempuan, Mbak Fitri gitu kan. Ke dalam, luntur gitu kan. Nah itu kemudian ke dalam ya. Kalau sudah di dalam, itu kan berarti harusnya lebih nyaman. Ternyata nggak semua bisa sama gak ya. Semua begitu. Ada istilah sehat dan fit. Kita sehat nih, tapi belum tentu fit. Betul. Fit itu kemudian bagian dari
kita bisa menyelamatkan diri atau tidak itu. Oke, ternyata luas banget ya Pak Wahyu luas ya. Sekali, Oke, nah ini lagi nih Pak, ini kan ada sambil boleh minum nih. Nah silakan. Nah ini juga kan pasti dari keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional nih tentang penetapan SNI ya. Ini kalau nggak salah 9011 2021 ya Pak. 2021 ya. Pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja. Nah ini keputusan ini nih berpihaknya ke siapa nih kira-kira dari? Ya berpihak ke semua. Semua. Baik itu pemberi pekerjaan, perusahaan, ya kemudian ke pekerja. Okay. Pemberi perusahaan, ya kita bicara citra perusahaan. Semakin sedikit keluhan, ya contohnya misalnya keluhan bagian tubuh otot skeletal kita, ketidaknyamanan kita, maka kemudian produktivitas perusahaan akan semakin terjamin. Artinya bahwa timeline dari proses produksi yang selama ini sudah dikerjakan, ketika perusahaan itu bisa memenuhi, akan artinya bisa melayani dengan baik customer mereka semuanya, konsumen mereka, itu satu. Kalau dengan yang kedua adalah dengan pekerja semakin sehat di situ harapannya. Artinya apa? Deteksi dini menjadi penting. Meskipun ini susah. Karena susahnya apa? Karena sampai dengan sekarang itu di Indonesia belum ada data yang mengatakan bahwa kita itu terbuka. Dan kemudian sulit sekali mengatakan bahwa di situ betul tidak bahwa penyakit itu disebabkan karena pekerja yang ada di perusahaan. Jangan-jangan itu dibawa dari rumah mereka. Dari luar perusahaan ya. Contoh apa? Contoh pada saat dia sudah selesai bekerja, dia bekerja lagi di luar. Oke. Nah, bekerja lagi di luar itu efektif atau tidak? Di situ prosesnya baik atau tidak? Ya, ada salah satu contoh lagi yang paling gampang dipelajari. Ada salah satu perusahaan di sana setiap harinya adalah di depan komputer. Nah, kalau teorinya adalah pada saat setiap 2 jam itu mereka harus kemudian menengok keluar melihat rumput yang hijau di luar 2 jam. Kenapa? Mata kita butuh refreshing. Dan kita juga harus bangun dari kursi ya Pak. Kita harus bangun dari 2 jam itu udah harus bangun ya kalau duduk lama. Gitu. Akhirnya kemudian apa itu dilakukan begitu. Perusahaan ini saking banyak ya anggarannya kemudian dibuat senyaman mungkin. Duduknya nyaman, komputernya nyaman. Kan komputer itu kan ada yang hadapnya ke sini, ke bawah dan seterusnya. Desainnya itu juga desain yang kemudian butuh antrometri di ergonomi. Supaya nyaman dan seterusnya. Ternyata apa yang terjadi Mbak Fitri setelah 6 bulan berikutnya? Mereka obesitas semuanya. Kenapa obesitas? Ya karena saking nyamannya di situ. Karena saking nyaman juga baik ya. Artinya bahwa ternyata saking nyamannya itu malas gerak malas gerak, malas bermasalah juga. Di dalamnya situ berarti di dalam ekonomi orang yang terlalu nyaman masalah, orang yang tidak nyaman apalagi masalah. Nah, kemudian kalau di SNI tadi kita kembali ke situ. Itu adalah di tempat kerja, yang dievaluasi di tempat kerja. Contohnya seperti ini, ya itu berarti yang dievaluasi adalah aktivitas kita di tempat kerja. Seperti apa? Jadi lebih spesifik di tempat kerja. Kenapa? Karena itu ada bicara antara interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Di SNI itu ada semuanya. Dan kemudian SNI ini saya pikir cukup mudah ya, karena sebetulnya ada kalau di dunia perkuliahan itu ada RULA, REBA, OAS, metode-metode begitu yang sangat rigid sekali itu kan, sehingga kalau misalkan orang awam saya pikir itu nanti malah malas duluan gitu kan. Nah sehingga SNI ini mudah sekali, begitu tinggal kemudian checklist segala macam, kira-kira potensi bahaya apa yang itu bisa diidentifikasi, itu menjadi modal untuk kita pengendalian. Yang susah sebetulnya pengendalian. Pengendalian identifikasi agak gampang nih ya. Gampang nih, saya sakit begini-begini gampang gitu kan. Di tubuh kita di dalam NBM itu ada 28 titik di situ. Ya sakit sekali, tidak sakit dan amat tidak sakit itu. Nah tapi yang ketika dapat angka begitu mau diapain? Nah sehingga itulah yang kemudian kita ya beberapa dinas ya di kesehatan di beberapa tempat itu mengundang kami untuk diskusi di situ sebetulnya. Sehingga apa sebetulnya yang harus dilakukan. Dan ini pun juga biasanya yang paling mudah adalah kita melibatkan pekerja di sana. Jangan sampai kita pakai konsultan di luar. Kenapa? Yang tahu masalah yang dari dalam itu sendiri. Sehingga ergonomi, total ergonomic approach itu bagaimana ada istilah participatory ergonomi. Jadi orangnya kemudian keluhan itu disampaikan, diidentifikasi bersama. Kemudian terakhir adalah kita solusinya bersama. Termasuk membuat alat di industri pun juga sama, sepertinya begitu. Ya itu kira-kira. Oke, luar biasa nih ternyata ya. Menarik sekali nih ergonomi nih. Kita mungkin masih banyak yang awam, tapi ternyata banyak
Insight dan juga ilmu-ilmu baru nih Pak Wahyu. Nah balik lagi nih, balik lagi ke ergonomi nih Pak. Biasanya bagian tubuh mana sih yang beresiko ya mengalami bahaya ergonomi? Apakah bisa diatasi, kemudian caranya gimana? Apa ini juga bisa jadi permanen? Mungkin ada yang permanen atau yang enggak semi permanen gitu? Ya, jawabannya tergantung pekerjaannya apa. Kan ada di salah satu perusahaan pekerjaannya setiap hari itu adalah monitor botol gitu ya. Botol, inspeksi botol ya yang sedang berjalan di belt conveyor begitu. Nah, berarti di situ bagaimana kemudian kita harus tahu fisiologis mata kita seperti apa. Mata kita ya itu bagaimana retinanya di mana, terus kemudian pupilnya di mana dan segala macam. Kemudian dalam melihat itu pencahayaannya harus berapa lux. Nah, begitu itu harus dilihat sebenarnya. Termasuk bagaimana kekuatan mata kita untuk melihat itu. Nah, itu apa kemudian restnya, istirahatnya untuk kemudian pekerjaan mata itu yang ada di situ. Nah, sehingga itulah kemudian kalau kita tahu fisiologi mata, maka kemudian kita baru bisa mengatakan bahwa kita itu ya bisa kemudian mempekerjakan orang itu untuk melihat botol. Sekedar melihat botol di jalan itu baru botol. Karena fokusnya kan mata dan gitu pencahayaan ya. kan. Karena apa? Orang itu ada istilah lelah. Nah kalau orang lelah lihat botol yang kemudian reject, dia nggak akan ambil itu. Misalkan begitu. Nah itu satu. Satu itu. Yang kedua misalkan pekerja yang lain, ya contohnya misalkan pekerja angkat angkut. Berat ya maksudnya. Berat gitu kan. Di pasaran banyak ya angkat angkutnya. Pekerja yang angkat angkut itu harus seperti apa, ngangkutnya seperti apa. Nah, sehingga di sinilah kemudian kadang-kadang ya kalau pekerjaan fisik itu di L5S1 bagian tubuh ya vertebra bagian belakang di sini. Itu L5S1. Nah, di situ kebanyakan yang terjadi di data yang kemudian dihimpun ya baik itu beberapa dunia yaitu bahwa L5S1 itu menjadi titik di mana kita pada saat bekerja itu sering mengalami cedera. Termasuk Mbak Fitri ya kalau misalkan nanti mohon maaf ya sedang mengandung begitu. Nah itu pun juga ada teorinya gitu kan. Saat bekerja kan berarti ya contohnya nggak boleh kita pada saat ya tidak harus mengandung sih gitu kan. Yang normal pun pada saat ada makanan atau minuman jatuh di bawah nggak boleh kita itu membungkuk paksa di situ. Solusinya bagaimana? Ada yang namanya pengendalian. Apa itu pengendalian? Menggunakan penjepit atau apa. Contohnya begitu nggak boleh langsung gitu kan. Kemudian kalau di kitchen seat di bagian rumah misalkan di dapur, misalkan proses menggoreng sesuatu atau apa begitu yang nggak boleh ketinggian atau kerendahan, kita punya sudut 90 gitu derajat ya? Nah gitu, itu contohnya begitu. Penempatan tempat itu kan, tempat-tempat dari dapur terutama yang paling gampang itu kan. Nah tempatnya itu bagaimana jangkauan tangan kita, nggak boleh kita itu sambil ngambil kakinya jincit, nah, kakinya naik, itu sudah nggak ergonomis lagi. Tuh gitu kan. Terus kemudian contoh yang lain misalkan begini di ruang display pameran begitu. Bagaimana orang masuk itu informasinya jelas. Pandangan mata kita jelas begitu. Nah, termasuk ini depan saya ini. Kalau depan saya ini kalau misalkan bayangkan kalau terlalu rendah. Nah, berarti kan nggak nyaman masuk suaranya ke sana. Terlalu tinggi begitu, nggak nyaman begitu. Termasuk kamera yang di samping saya begini. Ya itu juga nggak nyaman di situ kalau misalkan penempatannya nggak sesuai. Itulah ergonomi. Jadi tapi ada juga yang punya efek samping ya tadi ya Pak Wahyu ya kalau tidak tepat tadi. Betul. Dan efek sampingnya itu saat ini memang agak sulit untuk kemudian dideteksi kan. Karena kan yang namanya orang misalkan kita duduk di depan komputer. Nah posisi komputernya tidak kemudian ergonomis. Ergonomis itu anatomis tubuh manusia itu. Agak miring ke kiri begitu. Lama-lama leher kita ke bawah itu akan gini terus. Ya istilahnya apa bahasa sini tengkleng ya atau apa gitu kan. Nah itu jangka panjang. Ada istilah kalau terus-terusan melakukan hal kayak gitu ya. Itu begitu pula kalau misalkan posisinya ke bawah terus begitu. Lama-lama membungkuk dengan sendirinya bagian belakang. Nah itu jadi efek itu ya adalah jangka panjang. Nggak ada yang dirasakan jangka pendek tapi juga jangka panjangnya malah jadi permanen tadi ya. Begitu, ya. Sehingga pas pensiun nanti justru kemudian tidak nikmat itu kan. Karena tadi ada kesalahan. Proses pada masa kita bekerja di perusahaan itu notabene adalah banyak kondisi yang kita itu memaksakan diri. Ya proses muntir, proses duduk yang nggak benar begitu kan. Itu. Nah contoh sederhana ada kasus satu lagi yang mungkin ini jadi di tempat kerja. Ini simpel tapi saya pikir ini menjadi sesuatu yang besar ya dampaknya. Jadi ada yang namanya ibu-ibu tiap hari ya ini kita sebagai model kita pengamatan ergonomi. Nah, kemudian setelahnya itu kemudian dia hamil ya trimester pertama, kedua, ketiga. Nah sebetulnya dari prosesnya ya kita lihat pas tidurnya, kemudian pas makannya, pas segala macam aktivitas itu sudah boleh dikatakan tidak boleh A, tidak boleh B.
tidak boleh ngambil barang sesuatu ke bawah, pas tidur tidak boleh kemudian langsung berdiri, kakinya dulu miring kemudian kakinya turun, udah semuanya. Ternyata ada satu hal yang dilakukan dan itu tidak dikontrol. Apa itu? Pada saat sampai kantor, stop kontak colokan itu di bawah meja. Maka setiap hari dari itu 2 kali membungkukkan ke kiri ke bawah. Iya, ngambil pertama adalah naruh colokan, yang kedua adalah kemudian ngambil colokan pagi dan sore. Hanya itu yang dikerjakan. Dan itu rutin tiap hari. Rutin tiap hari. Yang terjadi adalah pada saat kemudian melahirkan sesar. Gara-garanya itu sebetulnya. Kemungkinan itu. Ya meskipun itu kodratullah ya. Tapi kemungkinan itu. Karena apa? Itu posisinya adalah kepala itu miring ke kiri. Jadi artinya bahwa colokannya di sana. Itu salah satu identifikasi. Begitu dampaknya besar. Coba kalau misalkan itu tidak di luar atau di atas begitu. Berarti kan itu akan selesai. Karena terus-menerus dilakukan setiap hari. Dan simpel kan. Hanya sekian detik kan itu. Iya. Tapi kan terus-menerus terus setiap hari sampai waktunya melahirkan. Nah itu contohnya begitu contohnya. Nah ini mungkin kalau untuk yang tadi disampaikan Pak Wahyu kan ada yang kerja berat, ringan, sedang. Nah ini khususnya nih untuk yang mungkin di depan komputer aja, ada olahraga khusus nggak sih Pak? Ini kan tadi 2 jam ya, 2 jam tuh udah harus kayak gerak atau melihat yang hijau-hijau gitu ya. Ada olahraga khusus nggak untuk bisa relaksasi lagi? Oke, depan komputer ya, yang setiap hari depan komputer biasanya operator dan lain sebagainya. Iya. Ya. Pertama adalah setiap 2 jam itu ada stretching, peregangan, itu kan 2 jam. Kemudian setelah 2 jam juga kemudian kita lihat di luar mata kita agar supaya ya kan mata kita itu bisa monitor terus ya, gitu ya tadi. Kemudian balik ke sana. Ada banyak yang kemudian dilakukan perusahaan. Kadang-kadang 2 jam itu kita sendiri ya self assessment kita, penilaian kita sendiri bisa. Atau perusahaan buat sistem. Tiap 2 jam semua laptop, semua layar monitor off. Oleh perusahaan sendiri. Sehingga mau nggak mau mereka harus keluar dan seterusnya gitu. Yang ketiga adalah tadi terlalu nyaman di depan laptop itu juga tidak baik. Nah, sehingga file-file yang kemudian di perusahaan itu ada sebagian yang tadinya saya duduk di lantai 3, kemudian tempatkan lantai 8 dan tidak boleh pakai lift. Misalnya harus begitu. Lewat tangga. Harus lewat tangga. Nah, gitu misalkan. Atau bagaimana kemudian kita itu antara mental dan fisik itu kemudian seimbang. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian yang terakhir kalau kita di depan laptop itu kan pekerjaan mental. Nah, sehingga istirahatnya pekerjaan fisik. Jadi kalau kita istirahat kita tiap hari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat itu di depan layar laptop, maka ya sering-sering olahraga, fisik gitu kan, ya apa saja, misalkan seperti ya apa saja lah, yang penting fisik begitu, ya contohnya main bola, golf atau apa begitu kira-kira. Jadi lebih banyak menggerakkan tubuh, gitu. Kalau pekerjaan kita misalkan nih, tukang angkat-angkut di pasar begitu, maka kemudian istilahnya mental, main game. Nah itu kira-kira. Oh iya itu. Jadi dibalik ya. Gitu kan. Nah, jadi itu biar variasi gitu ya. Seimbang. Tapi kalau di perusahaan sendiri, realisasinya sudah berjalan belum sih Pak sejauh ini mungkin dari pengamatan tadi? Jadi kalau kita bicara terkait dengan ergonomi ini dan kemudian kaitkan dengan peraturan SNI tadi, sebenarnya SNI itu sudah 2 tahun terakhir ya saya bolak-balik diminta oleh kementerian itu untuk sosialisasi ini. Iya. Dan pada prinsipnya sejatinya ini kan bukan hal yang baru. Betul. Nah, hanya saja mungkin perlu lebih fokus lebih kepada bagaimana kemudian pengendaliannya itu ya tertata dengan baik, dan biasanya ada di HSE ya. Di HSE atau di K3 perusahaan include di dalamnya di situ. Nah, sebenarnya sudah, hanya tinggal kemudian bagaimana kita melihat dampak yang ada di sana. Itu sebetulnya. Jadi melihat dampaknya sebetulnya sudah tercantum semua ya di SNI tadi ya. Sudah ada. Kemudian bagaimana nanti pekerja, kemudian pemberi kerjanya pun juga sama-sama, karena kan sama-sama simbiosis mutualisme nih ya. Jadi butuh karyawan, kemudian hasil produksinya juga ini. Nah ini mudah-mudahan nantinya setelah pensiun bisa menikmati waktu pensiunnya begitu ya Pak. Happiness ya, tabungan udah numpuk gitu ya. Tinggal jalan-jalan. Nah kalau tabungan udah numpuk tapi fisiknya nggak oke juga kan nggak bisa nikmatin ya Pak Wahyu ya. Betul. Ujungnya kan ke kualitas hidup ya. Kualitas hidup itu meningkat. Itu kata kuncinya. Kalau selama ini misalkan kita bekerja terus kemudian tidak bisa menikmati, berarti ya itu kualitas hidup perlu dipertanyakan. Termasuk di dalam perusahaan sendiri. Kualitas kehidupan kerja di perusahaan kalau di situ tidak happiness, tidak bisa, ya boleh dikatakan kita itu kontribusinya itu merasa bahwa ada tekanan di luar organisasi dan seterusnya, berarti belum ergonomis. Ergonomi itu adalah memanusiakan manusia tadi itu. Manusia. Musuhnya sebetulnya ada satu. Apa tuh? Musuhnya kebiasaan.
Loh, kebiasaan yang tidak baik itu musuh ergonomi. Kadang-kadang kita sudah daki-daki ya teori ergonomis begini-begini, tapi karena yang bersangkutan itu sudah biasa melakukan hal yang tidak ergonomis, itu sulit sekali untuk masuk. Banyak peneliti-peneliti yang sudah kebiasaan kan, sudah kebiasaan begitu susah gitu kan. Sudah kebiasaan misalkan ya orang sudah biasa itu ya agak sulit untuk berubah kan. Betul. Orang yang biasanya mengucapkan selamat pagi mau dihilangkan susah juga kan. Contohnya begitu contohnya. Ini berarti harus merubah mindset kebiasaannya tadi. Perlahan bisa kok ya Pak ya. Evaluasi kembali apakah itu sudah ergonomis atau tidak. Betul. Terus baik lagi mungkin ada juga yang mikir orang masih muda kok gitu, nggak apa-apa. Mungkin jangka pendeknya belum dirasain nih Pak. Betul, ya. Gimana bisa untuk kita ngerubah perilaku sehari-hari itu agar nanti jangka panjangnya nggak tadi ya pensiunnya nggak bisa menikmati. Nah ini artinya harus ada yang mengingatkan. Nah itu perusahaan kah atau memang diri sendiri sih secara personal? Iya sebenarnya tidak bisa ditusinya mau perusahaan mau diri sendiri. Kan nanti yang menikmati diri kita sendiri. Iya benar. Ya, tapi perusahaan pun juga tidak mau rugi kan dengan adanya begitu. Nah salah satu ciri kalau misalkan kita bisa lihat di suatu perusahaan itu kira-kira ya setelah selesai perusahaan kita happiness atau tidak. Nah itu kira-kira di sana banyak usia-usia tanda kutip ya usia-usia yang sudah relatif sepuh tua itu masih ada atau tidak? Aktif kerja maksudnya atau bisa menikmati hidup ya. Oke, gitu. Masih ada atau masih enggak? Ada, tidak begitu. Nah kemudian yang berikutnya yang paling utama adalah kita itu kadang-kadang sudah diberikan sinyal tubuh kita itu. Pasti sudah punya sinyal. Contohnya misalkan kayak saya begini, kemana-mana keliling dan seterusnya gitu kan. Tahu-tahu kemudian agak drop nih, agak batuk begitu. Batuk itu kan sebetulnya bukan penyakit tapi sinyal. Tubuh nih kasih kode. Kasih kode gitu. Sebetulnya. Ini nggak ergonomis. Sama kalau misalkan ya, saya di depan layar, di depan laptop. Terus kemudian di dalam laptop itu nggak nyaman nih, nggak nyaman itu sinyal sebetulnya. Tapi jangan diterusin. Gitu. Kadang-kadang kita kan ini tanggung, bentar ini gitu. Tapi bentarnya tadi seperti stop kontak di bawah tadi itu kan hanya pagi dan sore dan hitungnya detik kan. Tapi ternyata ngaruh dengan kondisi tubuh kita. Jadi bekerjalah sebagaimana tubuh kita itu menerima pekerjaan. Dan jangan disepelekan sinyal yang diberikan tubuh tadi ya Pak Wahyu ya. Itu kita baru bicara tentang yang tidak abstrak ya, yang jelas, yang tak tampak pun juga lebih banyak lagi. Contoh manusia itu mudah sekali berubah. Nah, Mbak Fitri ya sekarang happiness begitu. Tahu-tahu ke rumah begitu dapat telepon gitu kan. Mbak Fitri ada job baru nih, ya begitu. Dan itu hitungannya bukan lagi seperti biasa 2 kali lipat begitu. Pasti akan berubah itu. Pasti berubah. Perubahan itulah yang kemudian di dalam tubuh tanpa kita sadari ikut juga di situ. Nah, ikut perubahan. Nah, bagaimana kemudian mengelola perubahan-perubahan itu? Nah, jadi bukan fisik saja tapi dari segi mental juga ya. Dari segi mental juga gitu kan. Kadang-kadang kita kan membagi antara mental dan fisik begitu. Padahal enggak, fisik dan mental itu sama sebetulnya. Harus seimbang ya. Seimbang. Itu yang saya katakan. Belajar kemudian ya, kita kalau misalkan mau mana duluan begitu, belajar kemudian bagaimana tubuh kita itu bekerja. Di dalam tubuh itu ada lebih dari 12 sistem dalam tubuh itu. Pelajari semuanya ya. Ya, Mbak mungkin kalau begini gitu kan, Mbak Fitri saya beginiin, saya mengatakan sesuatu mungkin sakit hati gitu kan. Nah, tapi yang dirasakan bukan hatinya yang sakit, tapi seluruh tubuh. Betul. Berdampak ke pekerjaan. Sehingga ada istilah, kalau orang itu belum selesai rumah tangga, itu akan terbawa di kantornya. Nah, itu sehingga ergonomi itu sampai kepada, mohon maaf sampai sekarang beberapa jurnal itu sampai seksualitas. Sampai ke sana ya. Karena mempengaruhi banget ya. Mempengaruhi dalam pekerjaan. Betul. Ini menarik kalau sudah bicara itu ke industri, ke perusahaan begitu. Karena apa? Ada istilah perusahaan itu, ada beberapa kebijakan yang kita kumpulkan, kita dekatkan ya keluarga mereka di sekitar perusahaan. Sehingga ada sebagian perusahaan yang kemudian membuat rumah-rumah dinas di sana. Itu apa? Biar dekat keluarga kita ke perusahaan. Sehingga selesailah sudah. Biarkan apa? Istri dan anaknya atau istrinya itu kemudian melayani suami. Ya, suaminya melayani fokus kepada perusahaan. Pekerjaan. Itu artinya filosofi bahwa ergonomi itu begitu dekat sampai ke sana. Karena ergonomi sampai kepada dunia sosial. Sampai kepada bagaimana manusia itu ya. Selama kita itu happiness nyaman begitu, apa sih yang kemudian kita tidak berikan ke perusahaan? Betul. Tapi kalau urusan pribadi saya masih banyak utang, anak saya masih kecil, masih kesana kemari.
bahkan yang tadinya uang makan jadi motor gitu kan. Nah itu, berarti kita belum selesai. Iya. Kalau belum selesai, yakin produktivitas perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Karena tadi happiness-nya tadi itu memang belum terbentuk tadi. Dan sekali lagi untuk melihat kapasitas tubuh juga ya, keterbatasan dan tadi lain sebagainya, karena nggak bisa dipukul sama rata ya. Aduh, saya udah dikodein kameramen nih katanya udah habis waktunya. Nanti mungkin kita akan sambung lagi ya Pak Wahyu dengan ergonomi ini luas banget, yang mudah-mudahan bisa kita ambil intisarinya untuk bisa lebih baik lagi, terutama di pekerjaan agar bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia tadi ya, bisa berkualitas. Terakhir mungkin nih Pak, mungkin ada pesan nih bagi yang nonton kita kali ini di Instagram maupun juga di YouTube terkait dengan tema kita. Apa pesan yang ingin disampaikan? Jadi ergonomi itu cukup luas, ya, sehingga di dalam ergonomi itu ada istilah memanusiakan manusia tadi. Sehingga jika kita kepengen menjadi manusia sejati, manusia seutuhnya, kualitas hidup kita itu bisa meningkat, hidup kita happiness begitu, maka kemudian mari kita sama-sama belajar ergonomi. Ya, kalau di awal ya tadi saya sampaikan bahwa ergonomi itu hanya untuk mendesain sebuah produk agar supaya nyaman, aman, tapi tidak hanya seperti itu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kualitas hidup kita itu lebih meningkat dan kemudian kita hidup yaitu bisa lebih baik lagi. Ergonomi bukan untuk orang teknik. Ergonomi bahkan untuk orang yang sosial, orang-orang yang psikologi, karena bicara terkait dengan fisiologi tubuh manusia. Ergonomi itu adalah bagaimana kita yaitu bisa melihat posisi semua kita, termasuk mohon maaf ya, salah satu agama itu ya, karena agama itu ada yang berkaitan dengan manusia, bagaimana kemudian mengorganize, disitulah butuh ilmu ergonomi, sehingga ergonomi menjadi bagian yang seutuhnya di mana ada aktivitas manusia, di situ ada ergonomi yang kemudian bisa dilakukan di situ. Terima kasih, semoga ketemu di lain kesempatan di frekuensi dan gelombang yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih sekali lagi, selalu sehat, selalu lancar di setiap aktivitas. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya menarik ini untuk sesi 2 ya Pak Wahyu ya. Oke, kalau gitu terima kasih juga nih yang sudah menyaksikan melalui Instagram Dinkes Provinsi Banten, kemudian di YouTube channelnya Dinkes Provinsi Banten. Jangan lupa di-share, komen, like, dan subscribe. Jangan lupa informasi dan ilmu baiknya boleh di-share juga ya Pak ya, biar bisa lebih luas lagi dan juga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya terkait dengan kesehatan, pastinya dipersembahkan oleh Dinkes Provinsi Banten. Kita punya tagline terakhir nih Pak, sehat berawal dari saya. Sehat berawal dari saya. Iya, kita ke kamera ya. Akhirnya saya Ratu Fitri pamit, Pak Wahyu juga pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan akhirnya sehat berawal dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih.